Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Fearless Battle Spirit. Tepatnya untuk episode 132. Tepatnya arc terbaru untuk Lakinan, karena kita akan memasuki ujian rahasia Long Yuan dalam persaingan memperebutkan putra mahkota. Jadi pada intinya ada beberapa pangeran yang akanlah meninggal dunia guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mendapati beberapa informasi, mereka pun langsunglah dikirim ke rahasia Long Yuan atau rahasia Dragon Abyss. Dan benar saja, dari perkataan Tetua Agung, mereka akanlah dikirimkan secara terpisah. Pangeran ke-6 yang begitu penakut langsunglah menggunakan token komunikasi meminta kepada Autien alias Long Hu untuk datang kepada dirinya karena dia sungguh begitu takut. Dan karena ketakutannya membuat dia melangkah demi langkah tanpa melihat di sekelilingnya. Alhasil ya, dia terjun ke dalam jurang. Sedangkan untuk Long Hu, dia terus-terusan memanggil pangeran ke-6 untuk memintanya mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Sayangnya kondisi dia sedanglah tidak sadarkan diri, ya elah. Sedangkan ya untuk Kinan diminta oleh pangeran ke-7 janganlah mengkhawatirkan dirinya. Lebih baik dia fokus dalam mencari Kaisar Alam Baka terlebih dahulu. Benar saja kalau Jiang Bilan berada di dalam dunia rahasia Long Yuan. Tidak lama dari itu, Kinan juga disusul oleh Long Hu. Di sana mereka memiliki misi yang sama guys, yaitu mencari Kaisar Alam Baka. Lalu Long Hu berubah menjadi wujud monsternya untuklah ditunggangi oleh Kinan. Kembali kepada pangeran ke-6 yang baru saja tersadarkan, dibuat begitu sangatlah terkejut karena untuk pangeran pertama ternyata juga ikut-ikutan terjebak dan dia dipertanyakan bagaimana bisa dia berada di sini. Pangeran ke-6 juga menjawab kalau dia tidaklah tahu apa-apa. Yang ternyata ya untuk pangeran pertama juga terjebak karena mengikuti arah tanda panah. Namun dia tidak perlu khawatir karena dia telah memanggil Yaoji untuklah datang menjemput dirinya. Dan karena ada keberadaan kakak pertama, membuat si pangeran ke-6 ini menjadi begitu lega. Karena ya dia tidak lagi sendirian. Dia pun mencoba untuk memuji-muji kakaknya kalau dia sangatlah begitu cocok menjadi putra mahkota. Seharusnya ya tidak perlu yang namanya ujian rahasia Long Yuan karena semuanya sudahlah tahu kalau dia memang harus menjadi putra mahkota. Ya memang seharusnya seperti itu ya, karena dia adalah kakak pertama guys. Pangeran pertama juga mengiyakannya. Seharusnya ya tidak perlu melakukan ujian seperti ini karena sudah banyak sekali orang yang telah mendukung dirinya. Seharusnya untuk ayahnya tidak perlu melakukan ujian yang nantinya akanlah menimbulkan masalah. Tetapi yang terjadi tetaplah terjadi. Dia akanlah membuat Tuan King serta pangeran ke-7 akanlah benar-benar menderita. Karena dia telah membawa dua bawahan, yaitu si Makong dan si Yaoji dari camp besar Harimau Putih. Jadi ya, dia tidak perlu takut dengan semua ini, karena dia sudah percaya diri untuklah menang dalam kompetisi. Sementara untuk Jiang Bilan yang sedang dikendalikan oleh Kaisar Alam Baka, dia berhadapan dengan monster badak bercula 1. Dia memperlihatkan beberapa serangan yang memiliki banyak sekali elemen, dari air, angin, api, sampai tanah dan juga guntur dikeluarkan. Namun, dari ketiga elemen ini tidaklah berhasil menghancurkan kulit dari badak bercula 1, dan ketika mengeluarkan apinya, membuat kulit dari monster badak bercula 1 ini terbakar. Dan sampai di serangan guntur, badak bercula 1 ini langsunglah meninggoy.
Tidak sampai di situ juga ya, alasan Kaisar Alam Baka menghabisinya karena untuk inti jiwa dari badak bercula satu ini cukuplah begitu menggiurkan. Sayangnya ketika dia inginlah menyerap, dirinya mendapati serangan yang dimana serangan ini berasal dari Long Hu. Kaisar Alam Baka sungguh begitu kesal. Dia mengucapkan kalian lagi. Kembali kepada pangeran pertama dan pangeran keenam yang sudah menunggu begitu lama dan kira-kira sudah setengah hari. Tetapi ya orang-orang mereka sama sekali belumlah datang. Hal ini ya membuat mereka berdua bertanya-tanya, apakah jangan-jangan kalau jurang ini telah menghalangi aura mereka? Maka dari itu ya bawahan mereka ini sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Tetapi pikiran dari pangeran pertama sungguh begitu berbeda. Dia benar-benar begitu sangatlah optimis dengan menganggap kalau bawahannya sedanglah mengambil inisiatifnya sendiri. Maksud dari inisiatifnya ya, mereka mencari energi kekaisaran terlebih dahulu ataupun mengumpulkannya, barulah menyelamatkan dirinya. Jadi ya, dia beranggapan kalau dia ikut-ikutan dengan bawahannya, maka akanlah terlibat dalam pertarungan dan itu akanlah membebani dirinya. Maka dari itu ya, lebih baik mengumpulkan energi kekaisaran terlebih dahulu, barulah menyelamatkan dirinya. Ya boleh-bolehlah pemikirannya. Dan siapa sangka pangeran keenam juga malah langsung iya-iya aja. Baginya pemikiran tersebut masuk akal. Alhasil ya mereka berdua akanlah memanfaatkan waktu ini untuklah duduk bersantai dan tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi kepada mereka. Karena perangkap ini sudah sama seperti benteng yang terkuat. Pemikiran macam apa lagi ini? Kembali kepada Long Hu Qinan yang telah berhasil menemukan keberadaan Kaisar Alam Baka terlibat dalam pertarungan. Long Hu langsung menggunakan formasi bela diri menggelegar surga misterius atau sebut saja sebagai formasi pengikatan. Setelah berhasil mengikat tubuh dari Jiang Bilan, Qinan langsunglah berteriak dan meminta kepadanya untuklah sadar secepat mungkin. Dan Qinan mencoba memasuki lautan kesadarannya. Ternyata jiwa dari Jiang Bilan telah terikat ataupun terkekang dengan jiwa Kaisar Alam Baka. Jiwanya terlihat begitu sangatlah pasrah. Beruntungnya saja ya, jiwa dari Qinan berhasil untuk memasukinya dan meminta kepada dia untuklah sadar sekarang juga. Dan jika memang dia masih inginlah hidup, maka hiduplah sebagai pribadi sejati. Atau maksudnya, hiduplah dengan kemauannya sendiri. Tidak perlu untuklah menjadi boneka siapapun. Beruntungnya, Jiang Bilan masih memiliki kemauan untuklah hidup. Dan dia berjuang begitu keras untuklah melepaskan diri dari jiwanya Kaisar Alam Baka. Sehingga ya sinar yang begitu terang menerang menyelimuti dirinya dan akar yang mengikat dirinya perlahan-lahan mulai menghilang. Sehingga ya Jiang Bilan berteriak kalau dia inginlah mendapati kehidupannya kembali dan memulai dari awal. Bahkan dia juga inginlah mengubah kehidupannya agar menjadi lebih baik. Pada akhirnya ya, dia berhasil untuk melepaskan diri, tetapi dia sudah tidak sanggup untuklah menahan semua ini. Karena energi spiritualnya sudah benar-benar terkuras habis yang membuat dia hampir saja tidak sadarkan diri. Beruntungnya saja ya, Qinan berhasil untuklah menyalurkan energi spiritualnya serta melambaikan tangannya, seakan-akan ya menyambut kehidupan baru untuklah Jiang Bilan guys. Wow. Heroin kedua dari Qinan berhasil untuklah diselamatkan ya, tetapi masih belum tentu karena kita tidak tahu bagaimana nasib dengan Kaisar Alam Baka. Apalagi ya ini adalah kaisar, tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Namun jika di episode berikutnya tiba-tiba Kaisar Alam Baka menghilang, tandanya kaisar ini hanyalah kaisar-kaisaran. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini.
Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.